Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Koro Sensei. Hari ini kita akan kembali ke ngobrol aja. Apa aja yang mau diobrolin hari ini? Let's check it out. Hari ini Jumat keempat, dimana sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Banyak hal yang membuat saya tergelitik di sosial media. Banyak yang bilang bahwa Corona ini sebuah konspirasi untuk menjauhkan umat dari masjid gitu. Terus ada juga yang bilang zaman Rasul dulu sholat jemaah tetap berjalan walaupun ada wabah. Saya tidak akan bicara tentang agama karena memang bukan bidang saya. Tapi yang akan saya garis bawahi adalah yang saya tahu pada zaman Rasul itu wabah itu hanya menyerang di satu wilayah. Sedangkan kalau saat ini wilayah yang terserang itu sudah hampir semua wilayah. Makanya sholat berjamaah di masjid ditiadakan. Tapi pernah memang saya juga berpikir, apa jadinya kalau sholat itu di rumah tapi nggak ada yang azan. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih ngedenger azan. Dan memang hal positif dari home learning itu adalah ketika azan tiba saya bisa langsung sholat. Itu adalah sebuah kenikmatan dan juga seolah hidup sehari-hari itu hanya tinggal tunggu azan saja. Balik lagi ke omongan netizen yang tadi ya. Kenapa masjid ditutup tapi pasar masih dibuka? Logika saya mengatakan bahwa yang ngomong bodoh. Mohon maaf kalau Anda tersinggung, terserah sih. Tapi yang jelas masjid sarana kita kepada Allah itu, sekali lagi saya tidak berbicara tentang dalil atau apa, tidak, kita akan bicara tentang akal saja. Bahwasanya tentang agama, kamu mau dimanapun berada, dalam posisi apapun, ketika datang waktunya sholat, kamu diperintahkan untuk segera sholat. Walaupun itu bukan di masjid atau di musola, jika tempat kamu berada pada saat itu tidak memungkinkan untuk bisa pergi ke sana. Kalau seperti sekarang ini, ketika azan, kita sholat di rumah masing-masing. Kenapa pasar tidak ditutup? Kalau sampai pasar ditutup, orang hidup bingung. Karena pasar itu kan adalah tempat di mana kita bisa menyambung hidup. Karena bahan baku kita bisa ambil di situ, makanan bisa kita beli di situ. Kalau pasar tutup, orang-orang bakal kelaparan. Sedangkan kalau kita bicara tentang ibadah, ibadah sudah pernah disinggung. Dan juga coba deh ya, mohon maaf nih buat orang-orang yang masih ngeyel. Saya cuma mau nanya begini, Anda lebih pintar dari ulama yang menyerukan itu adalah MUI. Apa kapasitas Anda untuk bisa berargumen bahwasanya tetap kita sholat saja di masjid? Sekali lagi, bukan saya membenci, Masya Allah. Tidak, nggak ada urusannya. Saya muslim, saya tahu tentang sholat itu harusnya di mana. Tapi kita juga harus paham bahwa keadaannya tidak sesederhana itu. Dan kalau misalnya Anda tetap nekat, nggak apa-apa lah, sakit itu urusan Allah gitu. Kalau misalnya kita memang sudah waktunya sakit dan mati, ya sudah gitu. Banyak orang udah ngomong kayak gini, iya benar, lu mati. Masalahnya sebelum lu mati lu nyebarin virus itu apa enggak? Itu jadi masalah. Misalnya begini ya, misalnya kita coba berimajinasi sedikit liar aja. Misalnya Anda mati, terus ditanya nanti misalnya sama malaikat, kita coba berandai-andai, kau mati kenapa? Mati karena virus. Oke, saya dilihat, wah kamu udah nyebarin virus nih, gitu kan? Itu bukannya dosa ya buat kamu sendiri? Jangan-jangan malah pahala kamu yang udah kamu kumpulkan dengan mengorbankan keselamatan banyak orang, pahala-pahala-kamu itu bisa habis gara-gara kamu sudah menyebarkan virus tersebut.
Sekali lagi, kita bicara tentang logika. Saya tidak bicara jauh tentang agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Jakarta yang mulai ramai. Tadi kebetulan saya ke rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Gandaria. Saya jujur sudah lama tidak naik motor agak jauh, dan juga saya bisa memacu motor saya lumayan cepat lah ya. Nggak terlalu cepat, hanya sekitar 105. Jalan terhitung sepi. Tapi memang kemarin saya juga lihat dari info DKI ya di Instagram, bahwasanya jalan-jalan utama di Jakarta sudah ramai. Apakah kita bisa menyalahkan mereka? Beberapa orang mungkin akan bicara, iya, mereka tidak taat dengan pemimpin kita yang menyarankan. Kebetulan belum lama ini Jakarta sudah masuk fase PSBB. Tapi yang jadi masalah di sini, saya pribadi saya tidak menyalahkan orang-orang yang keluar itu. Berarti saya nggak peduli dong dengan kesehatan di Jakarta. Bukannya saya tidak peduli dengan kesehatan di Jakarta. Yang jadi masalah saat ini adalah orang-orang itu keluar untuk apa? Saya ambil sampel ketika home learning itu sudah berjalan, banyak kantor-kantor juga sudah WFH, tapi kita sebutlah misalnya moda transportasi online seperti ojol, mereka tetap jalan. Kenapa? Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak dapat uang. Ini alasan sudah sebulan ini muter. Saya kembalikan ke kata-kata saya tadi. Kenapa banyak orang yang keluar? Pasti ada beberapa alasan. Tapi alasan yang mungkin paling besar adalah karena mereka harus kerja. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak bisa hidup. Salah nggak? Siapa yang berani nyalahin? Saya ingat ada postingan beberapa minggu lalu, misalnya Turki melakukan lockdown, dan juga warga Turki itu disuplai. Jadi udah, kalian warga di rumah. Atau juga banyak warga yang memang punya kesadaran, mereka naruh makanan pokok di jalan. Jadi siapapun yang butuh, ambil. Nah sekarang, alhamdulillah, semoga buat Anda yang beramal, Anda bisa dapat ganjaran yang baik. Banyak banget warga Jakarta yang sudah peduli dengan hal itu. Contoh kayak misalnya dia pesan makanan dari ojek online, tapi makanan tidak diambil ya buat abang ojolnya. Terus juga ada yang sudah mulai berbagi makanan atau bahan pokok. Tapi yang berbagi itu dari individu, dari masyarakat. Yang berbagi bukan dari pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan begini, kalian semua di rumah. Tadi saya sempat baca bahwa warga ber-KTP DKI Jakarta akan mendapatkan bantuan sosial. Saya tinggal di Jakarta tapi KTP Tangerang, nggak tahu deh nanti bagaimana, nggak ngarep. Tapi kalau dapat alhamdulillah, semoga saya masih bisa bertahan sampai akhir bulan. Sama, saya juga pemasukannya turun drastis karena saya nggak privat, saya juga nggak ngojek, nggak dagang juga. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah saya mengambil sikap untuk tetap di rumah, mengisolasi diri. Bahkan saya nggak pulang ke rumah orang tua saya di Tangerang, karena Tangerang itu masih lebih sedikit kasusnya daripada di Jakarta. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tetap harus nekat keluar? Iya, itu bukan pilihan mereka sebenarnya. Lebih tepatnya, itu adalah kewajiban mereka. Mereka punya perut yang harus diisi, mereka punya tubuh yang tidak boleh dizolimi, dan mereka juga punya keluarga. Saya sempat mikir begini, andai kan ada kewajiban dari pemerintah, semua warga ada kewajiban dari pemerintah, semua warga di rumah, terus militer berlalu lalang lah, entah itu polisi atau misalnya ABRI. Kalau misalnya ada yang kelihatan atau ketahuan keluar dengan alasan yang tidak tepat, dihukum misalnya. Saya yakin itu yang akan terjadi adalah kalau nggak banyak yang mati lapar, kalau nggak kudeta. Ya iyalah, perut itu adalah elemen terpenting dalam hidup seseorang secara naluriah ya, karena itu untuk bertahan hidup. Andai pemerintah memberikan sebuah kewajiban semua warga tidak ada yang berlalu lalang,
nanti semua warga akan dicukupi, baik makan, baik konsumsi, semuanya lah pokoknya. Logistiknya akan dipenuhi. Ya warga pasti anteng. Sama kayak misalnya kita punya piaraan lah. Piaraan itu kalau kita kasih makan, anteng dia di dalam kandang. Tapi kalau misalnya dia lapar, wah, saya punya kucing tuh kalau udah lapar, meong 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 gitu. Ngedeketin majikannya, meong meong meong, ngelingker-lingker. Nggak cuman niatnya ngajak main, tapi lapar. Jadi sekali lagi, saya nggak bisa nyalahin orang-orang yang keluar. Berarti kasihan dong tenaga medis kita. Iya, tenaga medis kita udah benar-benar kasihan. Tapi juga saya kasihan ya, bukan karena makin banyaknya pasien, nggak cuma itu sebenarnya. Tapi gimana mereka itu nggak keurus dengan semua peralatan yang masih minim. Kemarin ada kebijakan dari Pak Gubernur kita, semoga tetap disehatkan oleh Allah, bahwa tenaga kesehatan dipindahkan. Jadi mereka punya tempat khusus untuk istirahat, yaitu di hotel. Terlepas dari bintang berapapun itu ya, karena kemarin sempat ada buzzer yang memplesetkan itu sebuah tindakan yang luar biasa, bagus sekali. Sekarang gini deh ya, kita coba bayangin nih. Nih lu nih masuk nih ke rumah sakit, lu akan masuk ke tempat dimana lu nggak tahu dari mana lu akan diserang, lu nggak tahu gimana caranya dia nyerang, lu nggak tahu bagaimana caranya lu bisa menghindar. Pokoknya lu masuk aja, lu ngerawat orang-orang yang sakit. Coba bayangin gimana nggak ngeri. Tapi kan mereka dibayar. Ya semua orang juga sama, dibayar, kerja dibayar, bener. Tapi kerjaan lu itu langsung resiko sama nyawa apa enggak? Gampangnya gini, gue guru. Resiko langsung untuk bicara, langsung taruhannya nyawa kecil. Bahkan kalau gue bisa bandingin ketika gue ngajar ataupun gue narik ojek misalnya, resiko kematiannya itu lebih besar ojek. Kalau kita hanya bicara dari segi fisik. Kalau resiko kematian dari segi psikis, guru lebih besar resikonya daripada tukang ojol. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Ya. Ini dari segi psikis. Kenapa? Karena psikis guru tuh sering banget keserang. Sekarang lu bayangin pekerja medis. Fisik mereka dibombardir, diperes. Gue kalau denger cerita nih tentang bagaimana orang yang udah pakai baju astronot gitu, yang minum aja susah, dia minum harus dibatasi karena kalau banyak minum, banyak buang air kecil, ribet. Makan juga sama, terus harus ngurus banyak pasien, capek, dan rasa takut akan tertular itu tinggi. Tadi gue baca lagi berita, ada tenaga medis yang meninggal ketika mau dimakamkan, ditolak keluarga, dan akhirnya dia dimakamkan di area taman rumah sakit itu. Coba lu bayangin kalau lu jadi petugas medis itu, apa rasanya? Jujur, maaf, terserah lu mau marah apa enggak. Gila sih. Gue mau ngomong goblok terlalu sarkas ya. Bodoh. Karena apa? Mereka yang udah berjuang mati-matian tadi, dari fisik dia udah beresiko tinggi, psikis dia beresiko tinggi, mati pun tidak diterima oleh warga. Lu bayangin kalau misalnya warga itu yang kena, terus dari pihak rumah sakit bilang mohon maaf saya nggak mau terima Anda. Itu kalau dibalikin begitu, kicet. Gue nggak habis pikir di situ. Ya. Nah, sekarang saya mau coba memaparkan itu tadi. Kenapa? Karena saya pikir kita saat ini harus bisa lebih bersabar dan juga logis. Kayak tadi misalnya saya bilang saya nggak menyalahkan orang-orang yang keluar, ya karena memang keadaannya seperti itu. Antara dia mati kena virus atau mati kelaparan, mereka lebih memilih mati kena virus. Karena kalau mati kelaparan tuh pasti manusia itu tidak bisa, kalau saya tidak salah ya, manusia bisa bertahan hidup tanpa makan itu sekitar
10-14 hari. Kalau minum hanya sekitar 3-4 hari kalau saya tidak salah. Berarti mereka lebih takut sama lapar dan aus daripada takut sama virus. Kalau virus ketahuan, lu butuh waktu 2 minggu. Paling enggak 2 minggu, lebih dikit buat meninggal. Kalau lapar, kurang dari itu. Apakah lu masih mau nyalahin orang-orang itu? Ya terserah lu. Tapi saya pribadi, saya tidak mau dan tidak bisa menyalahkan mereka. Dan yang terakhir, saya cuma mau menyampaikan pemikiran saya. Kita ini kan rakyat, warga ya. Ada yang bertanggung jawab atas kita. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab tentang kita ini ya pemimpin kita. Saya cuma mau berimajinasi. Kalau ada warga yang meninggal karena dia lalai menjalankan tugas, coba lu bayangin berapa banyak dosa tuh orang yang harus bertanggung jawab. Nauzubillah, gue nggak tahu. Sekarang kalau nggak salah posisi yang sudah meninggal 250-an. Kalau ini terus-terus berlanjut dan banyak dokter yang bilang bahwa ini bisa jadi eksponensial atau perpangkatan, ya entah itu pangkat 2, misalnya 2 pangkat 2 4 pangkat 2 8 kayak gitu. Bisa jadi kan yang meninggal bisa ribuan. Coba pikirin deh, itu yang punya kewajiban ngurus rakyat, yang berjanji-janji di kampanye, itu dosanya berapa banyak. Gue nggak tahu apa aja hal-hal baik yang mereka lakukan. Ya, pasti ada. Pemimpin tuh pasti ada yang dilakukan dan ada hal baik yang mereka lakukan. Gue cuma mau bertanya di situ aja. Itu orang kalau sampai ada warganya atau rakyatnya meninggal karena kelalaian dia, berapa banyak dosanya? Yuk kita coba berpikir bersama. Lu juga bisa jadi dosa kalau lu mengabaikan tetangga lu yang lapar. Karena salah satu syarat dari pergi haji misalnya adalah tidak ada lagi tetangga di samping lu yang lapar. Dan saat ini saya juga ingin kita saling mengerti satu sama lain. Semoga ini semua cepat berlalu. Stay strong buat semua, tetap kuat buat petugas medis, buat pejuang jalanan. Saya tahu ini nggak gampang. Saya jujur saja di kosan juga jenuh ya. Udah sebulan ini. Tapi memang mau nggak mau, suka nggak suka, ini yang bisa saya lakukan. Dan buat kalian juga yang gatel mau keluar, sabar. Akan ada waktunya dimana kita bisa keluar, ngapain aja bebas. Kenapa? Sebenarnya kalian harus juga berkaca bahwasanya ini adalah salah satu bukti harapan kalian. Ketika kalian ngarep punya kalender yang tanggal merahnya merah semua, ya kita udah dapat. Nggak tahu berapa lama nih merahnya, tapi yang jelas kita udah dapat. Itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton di channel ini. Terus support channel ini, diskusi di bawah. Silakan sampaikan pendapatnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.